Kami di sini dalam misi untuk mencoba menyusun rencana teknis pengembangan Pulau Morotai sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar dari sisi perikanan, kemudian juga pertanian atau hortikultura. Di pertanian itu banyak sekali kopra, sementara di perikanan seperti ikan tuna, cakalang itu sangat besar potensinya. Nah, untuk bisa meningkatkan nilai ekonominya, keberadaan Bandara Sultan Babulah Ternate ini menjadi sangat strategis karena akan dapat menjadi koneksi dari produk-produk yang nanti dihasilkan oleh Morotai dalam hal ini setelah kita melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas industrinya. Produk utama kami adalah tuna, ada beberapa item, baik produknya tetelan, rahang, tuna loin kami ekspornya ke Vietnam, dan by produknya kirim ke Surabaya. Kendala saat ini di kami adalah konektivitas pengiriman. Kami sangat membutuhkan itu karena sampai saat ini kami masih menggunakan tol laut sebagai sarana transportasi untuk ikan keluar. Tentunya kami berharap ada konektivitas langsung dari Morotai karena rantai pasoknya panjang. Kami bisa penghentian pembelian ikan untuk sementara karena antara ikan masuk dan keluar itu tidak berimbang. Kalau yang tahun ini dia agak turun lumayan jauh sih. Yang tadinya 30 up dia bisa mencapai 48. Sekarang tinggal 36 kalau nggak salah. Ya, 36.000. Kalau perusahaan tutup otomatis nelayan ya istirahat melaut. Jarak berapa hari, kadang seminggu baru buka lagi, operasi lagi. Jadi kadang kita nelayan dirugikan. Makanya kalau bisa lah Morotai ini jangan hanya satu pintu saja. Mungkin ada pengusaha yang lain, berarti kan ada persaingan bisnis yang menguntungkan buat kita nelayan. Hari ini bisa sampai berapa ton yang dibelah, Pak? 1 ton lebih ada. Dalam 1 minggu berapa mas aktifnya? Sesuai kelapa mas, satu hari dia cuma 3 piar, 4 piar. Bapak punya berapa karyawan? Ada 10 orang. Untuk sampai jadi kopra itu dia butuh berapa lama, Pak? 3-4 hari di Fufu. Di Fufu. Ya. Nanti dikirim kemana biasanya, Pak, kalau sudah di pelabuhan? Surabaya. Ini adalah hasil dari processing kelapa ya. Kita sebut sebagai kopra. Dan nantinya kopra ini output produknya bervariasi dari mulai VCO sampai ke coconut oil. Apa yang kita sebut sekam ini juga punya profit, terutama yang berkaitan dengan pupuk biosilika untuk optimasi soil amendment namanya, kesuburan tanah. Kita bisa mengoptimalkan tidak hanya berasnya tapi juga limbah yang cukup melimpah. Saya ini nandur nopo? Rencana nandur tomat. Ya kurang lebih 3 paket ya 3.000 lah. Sebelum tomat nopo? Sebelum tomat cabai. Oh cabai. Lombok Panennya 3 bulan Pak. padi piro? 1.000, 3.000 no panjenengan ya, hitungannya. Ya Biaya yang diperlukan ya, banyak. pestisida Pak. Pestisida Air, ya. Pak. Air kadang kalau panas untuk beli. Bertangki 200 lah. Strategi Maluku Utara di seluruh kabupaten kota hampir mirip, utamanya bagaimana membangun konektivitas wilayah. Kita wall out dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan pangan. Kemarin juga sudah dikoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi yang memfasilitas untuk lahan-lahan yang belum produksi, kita ingin produksikan kembali, termasuk salah satunya Pulau Morotai. Saya terima kasih ya untuk masukan dari Profesor Syarif dan teman-teman dari TES tentang bagaimana pengembangan transmigrasi di Morotai, karena itu yang kita harapkan bahwa kawasan itu dapat menjadi pusat ekonomi baru gitu ya. Kalau dilihat dari potensi, Pulau Morotai itu luar biasa, baik potensi perikanannya maupun dari lokasinya, dari keindahan alamnya. Tentu banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya meningkatkan konektivitas satu tempat ke tempat yang lain. Kita dari kementerian butuh partner yang punya wawasan, punya ilmu pengetahuan, dan tetap mau kritis dengan program-program yang ada.